Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Para jemaah sekalian sidang jemaah maghrib yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan kepada diri-diri kita banyak kebaikan, sehingga kembali Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk melanjutkan apa-apa yang telah kita kaji dari kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, seputar hadis-hadis yang berkaitan dengan pokok-pokok hukum dalam Islam, di mana alhamdulillah kita telah sampai pada hadis yang ke-35, masih dalam bab al-janabah, masih dalam bab junub, di mana hadis ke-35 ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, sungguh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an berkata, maka Abdullah ibn Umar adalah seorang anak. Umar ibn Khattab adalah ayahnya. Maka seorang anak meriwayatkan dari ayahnya. Ayahnya yang menjadi pelaku utama dalam hadis ini, yaitu Umar ibn Khattab. Maka Umar ibn Khattab radhiyallahu an mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayarqudu ahaduna wa huwa junub? Apakah salah seorang dari kami itu boleh tidur dalam keadaan junub? Apakah boleh salah seorang dari kami itu tidur dalam keadaan junub? Yakni ia junub, belum mandi junub, langsung tidur, apakah boleh? Baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang ditanya tentang pertanyaan ini mengatakan, na'am, boleh. Idza tawadda'a ahadukum falyarqud. Jikalau salah seorang di antara kalian telah berwudu, maka boleh baginya untuk tidur. Maka boleh baginya untuk tidur. Maka para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini ada beberapa hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum. Yang pertama, apakah berwudu itu ketika seseorang dalam keadaan junub dan hendak mau tidur, apakah berwudu itu hukumnya sunnah atau wajib? Anjuran untuk berwudu bagi orang-orang yang ingin tidur dalam keadaan junub, ini anjurannya apa? Apakah dia masuk ke dalam sunnah ataukah ia masuk ke dalam perkara yang wajib? Sekali lagi, wajib dan sunnah sama-sama perintah Rasulullah yang tidak boleh kita bermudah-mudahan terhadapnya, meremehkannya,
keduanya sama-sama anjuran dan perintah dari Rasulullah. Tapi wajib, siapa yang meninggalkannya maka ia berdosa. Adapun sunnah, siapa yang meninggalkannya tidak menjadi masalah. Tapi siapa yang melakukannya maka ia akan mendapatkan tambahan pahala dan keutamaan dari amalannya. Maka yang dijelaskan dalam hadis ini permasalahan tentang anjuran berwudu bagi siapa yang ingin tidur dalam keadaan junub. Apakah anjurannya sunnah saja ataukah wajib? Para ulama dalam masalah ini berbeza pendapat ke dalam dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya hukum wudu bagi orang yang hendak tidur dalam keadaan junub itu hukumnya sunnah. Itu hukumnya sunnah. Dan pendapat yang pertama ini adalah pendapatnya mayoritas para ulama dari madhab al-Imam Abu Hanifah, kemudian madhab al-Imam Malik, kemudian madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Dan pendapat ini juga dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Maka hukumnya sunnah. Maka hukumnya sunnah. Atas hukum apa atau apa sandaran mereka, kenapa mereka berhukum dengan sunnahnya wudu bagi siapapun yang hendak tidur dalam keadaan junub? Mereka berdalil dengan sebuah hadis riwayat ibu kita Aisyah radhiyallahu anha, di mana hadis ini terdapat dalam Sahih al-Imam al-Bukhari, termasuk di antara hadis yang kuat derajatnya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanama wa huwa junub ghasala farjahu wa tawadda'a lis-salah." Dahulu, kata ibu kita Aisyah radhiyallahu anha, dahulu ketika baginda Nabi alaihi salatu wassalam ingin tidur sedang beliau dalam keadaan junub, beliau yakni baginda Nabi alaihi salatu wassalam itu membersihkan kemaluannya, kemudian ia berwudu sebagaimana wudunya untuk salat. Makanya kenapa hukum yang dipilih oleh para ulama itu sunnah. Adapun pendapat yang kedua ialah pendapat dari al-Imam Ibn Hazm. Beliau menilai akan wajibnya wudu bagi seseorang yang hendak tidur dalam keadaan junub. Beliau menilai akan wajibnya. Maka yang manakah yang lebih kuat daripada dua pendapat ini? Yang mana yang lebih sempurna, kuat dari sisi pendalilan? Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Yang paling kuat dalam permasalahan ini ialah anjuran wudu bagi orang-orang yang ingin tidur dalam keadaan junub itu hukumnya sunnah saja dan tidak sampai pada derajat yang wajib, sehingga kita menguatkan pendapat yang pertama, yaitu pendapat mayoritas para ulama yang menilai wudu bagi orang-orang yang junub kemudian ingin tidur itu hukumnya sunnah. Itu hukumnya sunnah. Maka ini di antara hal-hal yang penting untuk diperhatikan. Tapi bersamaan dengan itu adanya penegasan dari beberapa para ulama di mana mereka mengatakan hendaknya dan seyogianya dan seharusnya seorang muslim itu tidak tidur kecuali ia telah berwudu. Kalau memang tidak sempat untuk mandi, maka hendaknya wudu tidak luput dari dirinya. Jikalau ia sempat untuk mandi, tentunya yang lebih sempurna ialah mandi terlebih dahulu kemudian tidur. Kan ini yang paling sempurna. Tapi kalau memang mandi itu sulit pada waktu itu, entah karena cuaca yang sangat dingin, kemudian air yang juga dingin, atau kemudian diri kita yang sedang tidak sehat-sehatnya, maka boleh untuk menundanya, tapi jangan sampai terluput daripada wudu walaupun hukumnya sunnah. Kenapa? Agar kita keluar daripada perselisihan yang ada.
agar kita keluar daripada perselisihan yang ada. Kemudian di antara hal-hal yang berkaitan dengan hadis ini adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan makan. Kita juga telah menjelaskan bahwasanya orang yang sedang junub boleh baginya untuk makan dan minum, sebagaimana boleh baginya untuk keluar jalan-jalan ke pasar ataupun kemana, yang penting ada kebutuhan di situ. Maka boleh baginya untuk keluar walaupun masih dalam keadaan junub dan belum mandi junub, seperti yang kita jelaskan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Tapi di sini pertanyaannya lebih mendetail. Apakah boleh bagi seseorang itu makan sebelum berwudu? Yakni sebahagian orang atau sebagian para ulama menilai jangan seseorang makan kecuali ia telah berwudu. Karena sebagian para ulama menilai hendaknya setelah seseorang melakukan hubungan badan ataupun dalam kondisi junub, kemudian ia belum mau mandi, hendaknya ia bersegera untuk wudu terlebih dahulu, kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan yang hendak ia lakukan dari makan, minum ataupun jalan keluar. Ini pendapat sebahagian para ulama. Tapi pendapat sebahagian yang lain, tidak perlu sampai berwudu, cukup mencuci kedua tangan. Karena tanganlah yang dipakai untuk makan. Dikhawatirkan tangan ini menyentuh area kemaluan yang di situ ada najis ataupun ada kotoran di situ. Maka jikalau seseorang hendak makan setelah ia berhubungan badan ataupun dalam keadaan junub, hendaknya ia mencuci tangannya terlebih dahulu. Ini sebahagian dari pendapat para ulama yang lain. Maka para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini atau hadis ini menjelaskan tentang bolehnya seseorang untuk tidur walaupun dalam keadaan junub. Akan tetapi seyogianya seorang muslim itu tetap tidak ketinggalan dari wudunya. Berdasarkan hadis yang lain, seseorang yang tidur kemudian ia telah berwudu, maka para malaikat akan menjaga dirinya dan akan mengampunkan dan memintakan ampunan untuk dirinya kepada Allah. Ini yang berdoa para malaikat, bukan makhluk. Maka seharusnya wudu ini tidak kita tinggalkan karena alasan malas ataupun selainnya. Ini di antara hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini. Kenapa? Karena memang pada dasarnya agama Islam kita menganjurkan sebelum seseorang itu hendak tidur untuk membersihkan dirinya dari segala bentuk kotoran. Ini agama Islam dan syariat Islam. Dan ini secara khusus sebelum seseorang tidur. Bahkan ketika ia dalam keadaan junub ataupun tidak. Memang anjurannya dari awal sudah ada. Bahwasanya ketika seseorang hendak untuk berangkat kepada tempat tidurnya untuk beristirahat, memang syariat Islam menganjurkan sedari awal untuk membersihkan dirinya, pakaiannya dan tempat tidurnya. Kenapa? Karena para malaikat itu akan menjauh dari tempat-tempat yang kotor. Para malaikat itu akan menjauh dari bau-bau yang tidak sedap, tidak baik. Dan berbanding terbalik dengan syaitan. Syaitan itu senang dekat ke tempat-tempat yang kotor, ke tempat-tempat yang najis, ke tempat-tempat yang berbau buruk. Itu syaitan senang dengan hal-hal seperti itu. Makanya jangan heran ketika ada seseorang yang diganggu oleh syaitan dalam tidurnya, itu dipertanyakan kebersihannya, kebersihan dari sisi tubuhnya, kebersihan dari sisi pakaiannya, dan kebersihan dari sisi tempat tidurnya. Itu diperhatikan dengan baik. Karena
Tidak kita nafikan, kadang seseorang diganggu oleh syaitan karena sebab kotornya diri dan tempat tidurnya. Makanya Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan anjuran kepada umatnya, di mana sebelum ia tidur hendaknya ia membersihkan kasurnya. Membersihkan dari apa? Dari dua hal. Membersihkan dari makhluk-makhluk yang nampak dan membersihkan dari makhluk-makhluk yang tidak nampak. Karena kita khawatirkan di atas kasur kita mungkin ada cicak ataupun ada kotoran hewan, maka kita bersihkan. Begitupun juga hendaknya kita bersihkan kasur kita dari makhluk-makhluk yang tidak nampak, syaitan dan jin. Karena kita tidak tahu setelah kita meninggalkan tempat tidur kita dan beranjak untuk pergi bekerja di luar, kita tidak tahu yang tidur di atas kasur kita itu siapa. Makanya dianjurkan untuk mengambil kain ataupun sapu lidikah ataupun apa untuk membersihkan debu kotoran di atas tempat tidur kita dengan niat membersihkan dan menjauhkan makhluk-makhluk yang tidak nampak. Dengan cara apa? Setiap kita membersihkan kasur kita dengan kain, itu kita mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu anjuran dari baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Membersihkan kasur dengan ucapan subhanallah, agar benar-benar diri kita ketika tidur itu dalam keadaan bersih secara total, sehingga malaikat yang mendatangi diri-diri kita memintakan ampunan untuk diri-diri kita dan keluarga kita. Tapi jikalau tempat-tempat kita kotor, yang ada malah sebaliknya, yang datang itu syaitan yang memang senang mengganggu manusia dalam keadaan manusia sedang tertidur. Ini benar-benar mesti diperhatikan. Kita berpindah pada hadis selanjutnya, hadis ke-36. Hadis riwayat Ummu Salamah, di mana Ummu Salamah juga istri dari Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis ini mengatakan dari Ummu Salamah istri Nabi alaihi salatu wassalam, beliau berkata, "Ja'at Ummu Sulaim." Ummu Sulaim itu istri dari Abu Talha. Ummu Sulaim itu istri dari Abu Talha. Adapun Ummu Salamah itu istri dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maka istri Nabi yang bernama Ummu Salamah mengatakan, Ummu Sulaim, istrinya Abu Talha, mendatangi Rasulullah. Kemudian Ummu Sulaim berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, Inna Allah la yastahyi minal haq." Sungguh Allah tidak malu dari kebenaran. Apa maksud dari ucapan ini? Kalau Allah tidak malu dari kebenaran, maka hendaknya manusia juga jangan malu untuk bertanya selama engkau ingin bertanya tentang kebenaran. Yang engkau tidak tahu hukum dari hukum-hukum tertentu. Jangan sampai engkau terhalangi dari mengetahui kebenaran karena sifat malumu. Karena sungguh Allah subhanahu wa ta'ala sendiri itu tidak malu daripada kebenaran. Sebagaimana yang diucapkan oleh Ummu Sulaim, istri dari Abu Talha radhiyallahu anha. Maka ketika Ummu Sulaim bertanya, sungguh ya Rasulullah, Allah itu tidak malu dari kebenaran. Hal 'alal mar'ati min ghusl idza hiya ihtalamat? Apakah seorang wanita itu diwajibkan untuk mandi juga jikalau ia mimpi basah? Karena bukan hanya laki-laki yang mimpi basah, wanita pun demikian. Sebagaimana laki-laki melihat dalam mimpinya hal-hal yang berkaitan dengan berhubungan badan, kadangkala wanita juga melihat hal yang sama, sehingga karena sebab hal tersebut air sucinya, air maninya itu keluar dari tubuhnya sehingga menjadikan dirinya berada di atas hadas yang besar. Makanya Ummu Sulaim bertanya kepada Rasulullah, "Hal 'alal mar'ah?" Apakah ya Rasulullah wajib atas perempuan untuk mandi idza hiya ihtalamat, jikalau ia mimpi basah? Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Na'am, iya, idza ra'atil ma." Wajib bagi wanita
untuk mandi junub jikalau ia mimpi basah selama ia melihat adanya air yang keluar dari tubuhnya, yakni air mani. Maka di sini ada beberapa faedah para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah tentang hal-hal yang berkaitan dengan mandi junub karena mimpi basah. Para ulama menilai bahwasanya ketika seseorang mimpi basah itu selama ia melihat adanya air mani yang keluar dari tubuhnya setelah ia bangun, maka tentunya ini wajib atasnya untuk mandi. Wajib atasnya untuk mandi. Maka ada detail-detail yang perlu untuk kita perhatikan di sini. Karena mungkin keadaan banyak orang berbeda-beda. Kata Ummu Sulaim, "Ya Rasulullah, kalau wanita mimpi basah, apakah wajib baginya untuk mandi junub?" Kata Nabi, "Iya, selama ia melihat air, yakni air mani." Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan dua syarat di sini. Mimpi basah dan ia melihat air mani. Mimpi basah dan ia melihat air mani yang keluar dari tubuhnya. Maka di sini ada detail-detail yang mesti untuk kita perhatikan. Yang pertama, seseorang yakin bahwasanya dirinya mimpi basah semalam. Kemudian setelah ia bangun, ia melihat ada air mani. Maka keadaan yang pertama ini sudah dipastikan wajib atasnya untuk mandi dan tidak ada perbedaan para ulama di dalamnya. Sepakat para ulama, jikalau ia ingat dan yakin semalam ia mimpi basah dan selepas ia bangun ia melihat ada air mani yang keluar baik pada celananya ataupun pakaiannya ataupun kasurnya, maka para ulama sepakat kondisi ini wajib atasnya untuk mandi. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, seseorang ingat dan yakin dirinya mimpi basah semalam. Ia yakin dan ingat dirinya mimpi basah semalam. Kemudian selepas ia bangun, ia tidak mendapati ada air. Tidak ada pada tubuhnya, tidak ada pada pakaiannya dan tidak ada pada kasurnya. Apakah orang-orang seperti ini wajib atasnya untuk mandi juga? Ia yakin semalam mimpi basah. Tapi karena ia tidak melihat ada air mani yang keluar, tidak pada tubuhnya, pada pakaiannya, pada kasurnya, apakah kondisi yang kedua ini wajib atasnya mandi? Yang benar ialah orang yang jenisnya kondisi yang kedua itu tidak wajib atasnya mandi. Itu tidak wajib atasnya mandi. Tapi Ustaz, dia yakin bahwasanya dirinya mimpi basah semalam. Memang benar. Tapi karena ia tidak melihat adanya air mani yang keluar, maka tidak wajib atasnya mandi. Karena Nabi alaihi salatu wassalam mempersyaratkan dua hal. Mimpi basah dan melihat air mani. Makanya kata Nabi, "Na'am idza ra'atil ma." Iya, wajib atasnya untuk mandi kalau ia melihat air mani. Kalau tidak, maka tidak wajib. Ini kondisi yang kedua. Kondisi yang ketiga ialah seseorang lupa, tidak terlalu ingat bahwasanya semalam ia mimpi basah. Lupa, tidak terlalu ingat apakah semalam ia mimpi basah. Tapi keesokan paginya, esok paginya ia mendapati ada air mani yang keluar. Ada air yang keluar. Walaupun ia tidak yakin, walaupun ia ragu apakah semalam ia mimpi basah atau tidak, maka jenis yang ketiga ini pun juga para ulama menilai wajib atasnya untuk tetap
mandi junub, wajib atasnya untuk tetap mandi junub. Kayaknya di antara hal-hal yang penting untuk kita perhatikan. Karena jikalau hanya mimpi basah tanpa ada keluar air mani, maka ini tidak wajib atasnya untuk mandi. Yang menjadi tolak ukurnya adalah keluarnya air mani. Keluarnya air mani. Ini mesti untuk benar-benar diperhatikan, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani wa rahimakumullah. Karena keluarnya air mani seperti yang kita telah jelaskan di pertemuan sebelumnya, sebab dari sebab-sebab wajibnya mandi junub, baik keluar dalam keadaan sadar ataupun keluar dalam keadaan tidak sadar, yakni tertidur. Selama keluarnya itu karena sesuatu yang berkaitan dengan kenikmatan, maka wajib atasnya untuk mandi. Selama keluarnya berkaitan dengan syahwat, maka wajib atasnya untuk mandi. Sebagian para ulama menilai, kapan sih mandi itu wajib pada diri seseorang? Dan maksud dari mandi di sini adalah mandi junub ataupun mandi wajib. Kapan mandi wajib itu diwajibkan atas seseorang? Para ulama menilai pada 6 keadaan. Pada 6 keadaan. Yang pertama, keluarnya air mani dari tempatnya, baik dari kalangan laki-laki ataupun dari kalangan wanita, dan ini disepakati tentunya. Yang kedua, masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan walaupun tidak mengeluarkan air sucinya. Ini sebab yang kedua wajib atas seseorang untuk mandi. Yang ketiga ialah masuk Islamnya seorang kafir. Masuk Islamnya seorang yang kafir. Ini dianjurkan untuk mandi wajib, walaupun ada perbedaan di kalangan para ulama apakah mandi wajib bagi seseorang yang baru masuk Islam itu hukumnya wajib ataukah sunnah. Tapi yang terpenting adalah mandi bagi orang-orang yang baru masuk Islam itu dianjurkan. Itu dianjurkan. Maka ini hal yang ketiga. Hal yang keempat tentunya ialah ketika seseorang meninggal, bukan lagi dirinya yang mandi, akan tetapi dimandikan. Yang kelima, ketika wanita telah bersih dari haidnya. Dan yang keenam, ketika wanita telah bersih dari nifasnya. Ini seluruhnya wajib atasnya untuk mandi. Ini wajib atasnya untuk mandi. Maka para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, pelajaran yang paling penting dalam hadis ini ialah jangan malu untuk bertanya selama itu berkaitan dengan keselamatanmu, selama itu berkaitan dengan aturan agamamu, selama itu berkaitan dengan amalan ibadahmu. Jangan malu untuk bertanya. Karena seseorang yang malu untuk bertanya, maka tentunya ia akan tersesat di jalan. Ini pada perkara-perkara dunia, apatah lagi pada perkara-perkara agama dan akhirat. Maka jangan sampai seseorang terhalangi daripada kebaikan karena sifat malunya yang terlalu berlebihan. Makanya Aisyah radhiyallahu anha, ibu kita, pernah mengatakan, ni'man nisa, sebaik-baik wanita, nisaul ansar, adalah para wanitanya kaum Ansar. Sebaik-baik wanita adalah wanitanya kaum Ansar. Kenapa? Kata Aisyah radhiyallahu anha, lam yakun yamna'uhunna al-haya ay yatafaqqahna fid din. Sungguh sifat malunya tidak menghalangi diri-diri mereka untuk belajar tentang agama, untuk menuntut ilmu syar'i, untuk memahami hukum dari hukum-hukum Islam. Maka inilah yang harus kita contoh, itu tidak malu selama perkara adalah perkara agama. Karena kata para ulama, inna hadzal ilm la yata'allamuhu mustahyin wala mustakbir.
Sungguh ilmu agama ini tidak akan pernah dipelajari oleh dua orang. Orang yang pertama adalah orang yang malu, dan orang yang kedua adalah orang yang sombong. Dua orang ini, orang yang malu dan orang yang sombong, tidak akan pernah mempelajari ilmu agama ini, tidak akan pernah memahami ilmu agama ini. Kalaupun ia pahami, maka ia tidak akan pernah amalkan, disebabkan karena dirinya memiliki sifat yang terlalu berlebihan di dalam dirinya dari sifat sombong dan sifat malu. Makanya Al-Imam Syafi'i mengatakan, la yanalu hadzal ilm itsnan, tidak akan pernah dua orang ini mendapatkan ilmu agama ini. Yang pertama pemalu, yang kedua orang yang sombong. Maka para jamaah sekalian, di sini tentunya mesti untuk kita perhatikan hal-hal yang berkaitan dengan hal ini. Kemudian kita beralih kepada hadis ke-37, hadis Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah radhiyallahu anha berkata, kuntu aghsilu al-janabah min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayakhruju ila as-salah wa inna buka'al ma'i fi thawbi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dahulu aku pernah mandi junub dari pakaian Rasulullah alaihi salatu wassalam yang ia pakai untuk keluar menuju tempat salatnya. Ketika baginda Nabi alaihi salatu wassalam hendak keluar dengan pakaian itu, pakaian yang baginda Nabi alaihi salatu wassalam junub dengannya, pakaian itu ia gunakan untuk pergi ke tempat salat, ke masjid. Tiba-tiba sebelum baginda Nabi alaihi salatu wassalam pergi, ada bekas air mani yang belum tercuci bersih di pakaiannya. Ada bekas air mani di pakaian Rasulullah yang belum bersih. Di riwayat yang lain, riwayat Al-Imam Muslim, Aisyah mengatakan, laqad kuntu afruquhu min thawbi Rasulillah farqan fayusalli fi. Ketika aku melihat ada bekas-bekas air mani itu yang masih tersisa pada pakaian Rasulullah yang ia gunakan untuk salat, maka aku pun dengan cepat membersihkan sisa-sisa air mani tersebut dari pakaian Rasulullah. Kemudian setelah itu bersih, maka Rasulullah tetap memakai pakaian itu untuk salat. Dan maksud membersihkan di sini bukan dengan air, karena air mani itu kalau sudah kering maka ia akan mengering. Cara membersihkannya cukup diambilkan kain kemudian dihilangkan, maka ia akan hilang dengan sendirinya. Tapi yang anehnya, Rasulullah tahu pakaiannya ada air maninya. Setelah dibersihkan oleh Aisyah radhiyallahu anha sisa dari air mani tersebut, Rasulullah alaihi salatu wassalam masih tetap memakai pakaian itu untuk salat. Masih memakai pakaian itu untuk salat. Maka muncul sebuah pertanyaan, apakah air mani itu suci atau najis? Apakah air mani itu suci atau najis? Para ulama berbeda pendapat ke dalam masalah ini sampai ke dalam dua pendapat. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini sampai dua pendapat. Ada yang mengatakan suci, ada yang mengatakan najis. Tapi pendapat yang kuat tentunya ialah air mani itu suci dan bukan najis. Dan ini pendapatnya Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Ahmad. Bahkan pendapat ini adalah pendapat mayoritas para sahabat Nabi, mengambil pendapat bahwasanya air mani itu suci. Seperti siapa? Ali bin Abi Thalib, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, Sa'ad ibn Abi Waqqas, kemudian Aisyah radhiyallahu anha. Seluruhnya sepakat bahwasanya air mani itu suci dan tidak najis. Maka ini di antara hal-hal yang patut untuk diperhatikan. Kemudian dari hal-hal yang lain yang terkait dengan hadis ini, lihatlah bagaimana seorang istri benar-benar berkhidmat untuk suaminya. Benar-benar berkhidmat untuk suaminya. Ini yang harus menjadi landasan bagi wanita kaum muslimin, di mana ia dibutuhkan pada diri suaminya tanpa diperintah,
ia bersegera untuk berkhidmat untuk suaminya. Karena berkhidmat untuk suami bukan hanya tentang agar suami tambah sayang kepada diri-diri kita, akan tetapi berkhidmat untuk suami adalah puncak ibadah yang dimiliki oleh seorang wanita. Dan tentunya ini bagi seorang wanita yang telah kawin, yang telah menikah, puncak ibadah yang ia berikan untuk Allah ialah berkhidmat untuk suaminya dengan penuh keikhlasan tanpa mengharapkan apapun, seperti istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian dari hal-hal yang berkaitan dengan hadis ini ialah sebuah dalil dan penegasan bahwasanya baginda Nabi alaihi salatu wassalam pun juga manusia, mengeluarkan air mani sebagaimana kita mengeluarkan air mani. Air mani yang tersisa pada pakaian pun juga pernah dirasakan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam sama dengan kita, manusia biasa, tidak mengetahui hal-hal yang gaib, tidak mengetahui siapa penghuni neraka dan siapa penghuni syurga, kecuali apa-apa yang datang kabarnya dari Allah melalui perantara malaikat Jibril. Itu saja beda antara kita dan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Bedanya cuma satu. Baginda Nabi alaihi salatu wassalam diturunkan wahyu kepada dirinya. Tidak ada perbedaan yang lain. Cuma itu satu perbedaan yang ada pada diri kita dengan diri Nabi alaihi salatu wassalam. Baginda Nabi alaihi salatu wassalam diturunkan wahyu pada dirinya, sehingga wahyu menjaga dirinya daripada kesalahan kecil ataupun kesalahan besar, dari dosa kecil ataupun dosa besar. Adapun diri-diri kita tidak mendapatkan wahyu, sehingga kita dengan mudahnya terpeleset ke arah jalan-jalan keburukan. Itu saja bedanya. Adapun apakah baginda Nabi mengetahui hal-hal yang gaib? Tidak, sama seperti kita. Baginda Nabi alaihi salatu wassalam tidak mengetahui hal-hal yang gaib seperti halnya kita. Jikalau baginda Nabi alaihi salatu wassalam mengetahui hal-hal yang gaib, maka pastilah Rasulullah tidak akan pernah terluka pada waktu baginda Nabi alaihi salatu wassalam ikut perang bersama dengan para sahabatnya. Karena Nabi tahu apa yang akan terjadi pada hari-hari kemudian, pastilah baginda Nabi akan menghindar daripada keburukan itu. Tapi tak tahunya pada perang Uhud gigi Rasulullah patah, anak panah mengenai pelipis baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Seandainya tahu, baginda Nabi tahu akan perkara-perkara yang gaib, pastilah Nabi akan menghindari pipinya itu terkena anak panah dan giginya itu tidak akan pernah tercopot selama ia memang benar-benar tahu perkara-perkara yang gaib. Tapi buktinya Nabi pun terkena keburukan, Nabi pun terkena anak panah pada pelipisnya dan terkena pada gigi beliau sampai membuat gigi beliau itu ompong. Maka inilah Rasulullah alaihi salatu wassalam yang tidak mengetahui hal-hal yang gaib kecuali apa-apa yang Allah azza wa jalla kabarkan pada dirinya. Maka para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pertemuan yang akan datang kita masuk dalam hadis ke-38 dan 39, hal-hal yang berkaitan dengan perkara-perkara junub, masih pada perkara-perkara junub. Dan insyaallah tabaraka wa taala setelah itu kita masuk ke dalam bab tayammum, bagaimana cara bertayammum yang benar. Takutnya masih banyak orang yang keliru dari sisi tayammum, karena tayammum itu bukan cuma tentang mengambil debu kemudian diusap kepada wajah dan tangan kita, tapi ada cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik pada semuanya. Apa-apa yang masih mengganjal pada diri-diri kita dari sisi pertanyaan boleh kita tanyakan setelah majlis ini insyaallah tabaraka wa ta'ala. Saya lihat di sana makanannya sudah siap ini insyaallah. Barakallahu fiik. Semoga Allah azza wa jalla memberikan taufik pada semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.